Yesus itu Tuhan bukan, Dis? Ya, tapi bukan Tuhan yang ada di kepalamu. Kalau Tuhan dalam kepalamu itu zat. Yesus bukan Tuhan yang ada dalam kepalamu, tapi Tuhan dalam pengertian bahasa yang benar. Itu Yesus itu kan manusia kan, Dis? Betul. Kenapa bahwa manusia dijadikan Tuhan? Maaf, Apa Dis, maksudnya dijadikan Tuhan itu? Nah, Yesus katanya Tuhan kan? Betul. Nah, katanya tadi manusia juga. Betul. Ya, kenapa manusia dijadikan Tuhan? Baik, gimana kabar Ani? Ani lagi berendam di kamar mandi itu. Oh. Ani, apakah kau tahu Roma di sini? Dia sedang bertanya, mempertanyakan agamanya. Ya, silakan. Ya. Ya, Dis, gantian, Dis. Boleh Apa bertanya itu? nggak, Dis? Silakan. Boleh bertanya nggak? Boleh. Ya, Pertanyaan makasih, Anda. Dis. Yesus, maaf, Dis, maaf banget ya. Ini maaf kaum Kristen yang di bawah, maaf juga. Saya mau bertanya sama Edis TV. Yesus itu Tuhan bukan, Dis? Iya, tapi bukan Tuhan yang ada di kepalamu. Kalau Tuhan dalam kepalamu itu zat. Yesus bukan Tuhan yang ada dalam kepalamu, tapi Tuhan dalam pengertian bahasa yang benar. Itu Yesus itu kan manusia kan, Dis? Betul. Kenapa Edis bahwa manusia dijadikan Tuhan? Maaf, Apa Dis, maksudnya dijadikan Tuhan itu? Nah, Yesus katanya Tuhan kan? Betul. Nah, katanya tadi manusia juga. Betul. Ya, kenapa manusia dijadikan Tuhan? Kenapa manusia dijadikan Tuhan? Bukannya di Al-Quran ada seperti itu? Loh, katanya itu kan Yesus itu manusia. Iya, terus. Nah, kenapa disembah? Kenapa Gantian loh, Dis. Kenapa dijadikan Tuhan? Baik, supaya seseorang selamat dan mendapatkan jalan yang benar. Bingung kan? Bingung dia. Kok selamat? Iya. Nyembah manusia kok selamat sih? Iya. Yang nggak selamat itu adalah menyembah Allah. Akhirnya jadi telolis. Allah itu kan ini, Dis, Allah itu Tuhan aku, itu loh, tidak beranak, tidak beribu, itulah Allah, itu loh, Dis. Kalau di situ Tuhannya tenang. Tahu batu hitam di Arab? Itu udah yang masa langsung ditanya langsung begitu? Jangan begitu dong kalau ditanya. Tahu batu hitam di Arab? Iya. Apakah dia beranak? Batu nggak beranak, Dis. Oke, apakah dia diperanakkan? Enggak. Apakah dia punya bapak? Enggak. Apakah dia punya ibu? Enggak. Pantas lah itu Allah. Itu Allah itu gimana? Ketika Anda berseru gini, labaik Allahumma labaik ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya, batu itu Allah itu ya, batu itu yang di Arab itu gimana? Dis, maaf, Dis, itu salah besar, Dis, salah besar. Itu bukan Allah, Dis. Itu bukan Allah. Kalau apa kalian begini, labaik Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, gimana? Itu kan udah aku jawab, itu ibadah, Dis, itu ibadah. Gimana Anda ini? Itu baru. Sekarang gini aja, kita bahas pengertian dulu yuk, bahas pengertian gini. Karena banyak orang-orang awam dan juga orang-orang Kristen tidak mengerti apa itu pengertian Yesus itu Tuhan dan apa itu manusia kok dituhankan. Gini, kamu mempermasalahkan saya yang mempertuhankan Yesus, yang kamu katakan, yang kamu konfirmasi kepada saya bahwa Yesus itu adalah manusia. Betul. Yang mau saya tanya sama kamu sebentar. Bahwa itu manusia kan? Tenang. Mempertuhankan itu apa sih? Ya yang wajib disembah. Iya kan yang wajib. Oke, sebentar, gini. Di dalam Al-Quran ada nggak
kata mempertuhankan itu? Ya kan Tuhan. Jangan ya kan. Pertanyaan saya bukan ya kan. Anda kan bilang kepada saya, wahai Edis TV, Yesus itu manusia. Saya jawab ya. Nah, kenapa kamu mempertuhankan manusia? iya. Nah, pertanyaan saya kepada kamu tahu nggak mempertuhankan itu apa? Nggak tahu kan? Kamu aja nggak tahu mempertuhankan itu apa. Nah, sebelum baik, tenang. Sebenarnya diskusi antara Islam dan Kristen itu intinya tuh di sini, nggak ada selain daripada itu. Gini, frase mempertuhankan itu ada nggak dalam Al-Quran? Ini loh Des, mungkin bahasanya aja antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu Des. Ada. Itu tertulis di dalam surat Al-Jatsiyah ayat 23. Bunyinya begini. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi kata mempertuhankan itu ada di dalam Al-Quran. Menjadikannya Tuhan. Nah, saya mau tanya sama kamu, apa maksudnya mempertuhankan di situ? Ya tolong jawab Des, aku belum gitu paham Des. Nah, gitu baru kamu belajar kepada saya. Nih, bukan belajar sama begini. Mempertuhan artinya membuat dirimu itu menjadi hambanya Dia. Membuat dirimu tahluk, tunduk, dan dikuasai oleh Dia. Itu maksudnya mempertuhan. Dan kalau kamu tanya sama saya, kenapa kamu mempertuhan Yesus? Ya wajib, gimana? Saya harus membuat diri saya patuh, tunduk kepada Yesus. Kalau saya tidak tunduk, patuh, tenang dulu, tenang. Kalau saya tidak patuh tunduk kepada Yesus, tidak menjadikan Yesus menjadi raja penguasa saya yang berdaulat atas diri saya tidak diselamatkan dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Begitu. Makanya saya harus mempertuhan Yesus. Nah, yang jadi masalah begini, orang Muhammad tapi nggak sadar-sadar. Sekarang saya tanya, tenang Roma. Sebagai Muslim sejati, kamu wajib nggak taat, patuh kepada Muhammad? Aku taat kepada ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Pertanyaan saya bukan itu, Roma. Kamu wajib tidak patuh, taat, mengikuti anaknya Aminah. Kok macet? Aminah siapa sih? Aminah itu siapa sih? Muhammad anaknya siapa? Ya itu pernah ada pelajaran, cuman aku lupa aja Des. Oke, kamu wajib nggak patuh, tunduk, taat, mengikuti Muhammad? Kayak aku pribadi selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang kamu itu Salah, Nabi Muhammad itu ciptaan Allah. Nah kan, nggak nyambung lagi kan? Punya. Ya gini aja dah. Saya menyadarkan orang-orang. Iblis itu ciptaan Allah nggak? Ciptaan Allah. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis itu? Ya bagi umat Islam nggak ada Dis. Saya nggak nanya orang Islam, Peang. Yang saya tanya, ada nggak manusia yang mempertuhan iblis, menyembah iblis, ada nggak? Nggak tahu. Masalahnya aku pribadi orang-orang Islam nggak seperti itu. Saya nggak bilang orang Islam, Roma. Yang saya bilang, ada nggak manusia yang mempertuhan iblis? Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih Pak. Ada nggak orang yang mempertuhankan iblis, ada nggak? Nggak tahu. Aku takutnya ntar. Berarti kamu nggak pernah baca Quran. Kamu pikir semua orang mempertuhankan Allah? Apakah semua manusia mempertuhan Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Yang
Coba dengarkan Roma. Makanya kalau pemahamanmu belum mendalam, belajar. Dengar. Apakah semua orang di muka bumi ini yang jumlahnya 7 miliar menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Ya nggak semua karena ya karena apa? Ya tidak semua karena ya ajarannya masing-masing. Iya, seperti saya tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan saya. Karena saya tidak menyerahkan kepatuhan dan ketundukan saya kepadanya. Allah suruh saya sholat, saya nggak mau. Ngapain saya sholat? Karena saya tidak menjadikan dia Tuhan atau Tuan saya. Nah, kata Tuhan atau kata Tuan itu banyak salah dimengerti oleh orang. Kata Tuhan atau kata Tuan itu bahasa Arabnya adalah Rabb. Tahu nggak apa arti Rabb? Yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Jadi ketika kamu menaklukkan diri kamu kepada iblis, sesungguhnya kamu telah menjadikan iblis sebagai Robmu. Ya, tapi ketika aku kamu mau gimana? Tetap iya aku nggak mau itu iblis itu. Saya bilang kan ketika Roma, bukan saya bilang kamu. Ketika seseorang menundukkan dirinya, menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, sesungguhnya dia telah membuat hawa nafsunya sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya. Nah, sebagai orang Kristen yang sejati, bagaimana cara kita menjadikan Bapa di surga sebagai Rabb, sebagai Tuhan atau Tuan kita? Dengan cara kita harus menundukkan, menaklukkan diri juga kepada firman-Nya, kepada anak yang diutusnya. Begitu. Jadi menuhankan Yesus itu bagian daripada menuhankan Bapa di surga. Menjadikan Roh Kudus sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Tuan, itu bagian daripada menuhankan Bapa di surga. Karena itu kehendaknya Bapa di surga sendiri. Bapa di surga itu ingin supaya semua manusia ahluk, tunduk dan patuh kepada Rohnya yang diutusnya, kepada anak yang diutusnya. Gitu. Di dalam ajaran Anda pun seperti itu. Di dalam ajaran Islam, Allah ingin supaya semua manusia patuh sama bedanya, kalau Tuhan yang sejati, Tuhan di dalam Bible, suruh patuh sama Yesus. Kalau Tuhan bukan disalah dis, maaf salah itu. Maaf. Akhirnya apa orang maaf seribu maaf, salah dis. Itu batu Muhammad itu ciptaan Allah dis, ciptaan Allah. Itu lagi. Ya, kalau Allah isi kepala saya. Ya, aku juga pusing. Ya, gini aja Roma, kamu belajar agama dulu ya. Coba saya panggilkan dulu. Ani, jemputlah Romamu ini. Dia sudah darati. Oke ya, suruh jemput ya. Suruh jemput, suruh menjemput Roma. Ya, karena kamu nggak nyambung kan orangnya. Oke? Baik, belajar dulu yang banyak lah, belajar. Oke ya. Oke, baik, saya turunkan dulu. Aduh, teman-teman harus sabar ya, harus sabar. Banyak loh, orang Kristen pun banyak nggak tahu itu teman-teman. Maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan tuh banyak orang Kristen nggak ngerti itu. Teman-teman, saya udah pernah ngomong sebelumnya kan, bukan di video ini saja. Bisakah orang ganti ibunya? Coba, bisa nggak kita ganti orang yang melahirkan kita? Nggak bisa. Bisakah Anda ganti sang penciptamu? Tidak bisa. Karena sang pencipta atau ibu itu nggak bisa ditukar. Tapi kalau Tuhan bisa diganti, ya itu. Coba Anda pikirkan itu. Kalau orang dari Kristen ke Islam itu Tuhannya ganti. Tapi penciptanya nggak bakal bisa ganti. Ibunya juga nggak bakal bisa ganti. Orang dari Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam, penciptanya tidak ganti,
Ibunya nggak ganti, yang ganti Tuhannya. Makanya biar kalian tahu pengertian Tuhan tuh apa sih itu loh, biar nggak botolnya sepanjang masa. Aduh. Tuhan itu bahasa Indonesia, asal usulnya dari kata Tuhan itu. Sama itu, Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya sama. Makanya kata kurios itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Lord atau bahasa Arabnya itu Rob, sama itu. Nah, orang sering terjebak di situ, nggak ngerti dia. Makanya Bapa di surga itu Tuhan kita. Bagaimana supaya Bapa di surga jadi Tuhan kita? Anda harus membuat Yesus juga menjadi Tuhan Anda. Bagaimana Anda taat sama Bapa di surga tapi nggak taat sama Yesus? Itu namanya botol. Nah, ini bagaimana? Ya, teman-teman sekalian, kita baru saja menyaksikan sebuah diskusi yang sangat menarik ya antara IDIS TV dan seorang saudara kita dari agama Islam ya. Sebuah dialog yang menurut saya membuka wawasan kita teman-teman ya, tentang pertanyaan yang sering muncul ya. Mengapa kami umat Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan? Nah, teman-teman sekalian, dengan penuh kesabaran Bang Edis tadi telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, menjelaskan siapa Yesus sebenarnya menurut keyakinan Kristen. Dan ketika Bang Edis bertanya balik kepada Bapak Islam ini, justru Bapak Islam ini bingung-bingung dia teman-teman ya, tidak bisa jawab ya. Ya, kita berdoa saja teman-teman ya, semoga saudara kita yang bertanya ini tergerak hatinya ya, untuk membaca Alkitab lebih dalam, untuk mencari tahu sendiri siapa Yesus sebenarnya ya. Karena kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Mari teman-teman, kita terus berdoa bagi semua orang yang mencari kebenaran ya, agar mereka menemukan kedamaian dan sukacita sejati di dalam Yesus Kristus. Ya, demikian video ini, semoga menambah iman dan pengetahuan kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.